Wah, Kak, ini nah kalau untuk insentif ini sendiri latar belakangnya itu apa sih, Kak? Ya, nah itu dia. Jadi sebenarnya nyambung dengan yang Karena tadi pandemi ya. Kak Intan tadi cerita kan. Memang UMKM ini kan sedang apa ya? Banyak gitu di kita. Bahkan mungkin bisa menjadi tulang dari penerimaan pembangunan nasional juga gitu. Karena memang dari segi kuantitas kita tuh banyak banget UMKM-nya. Jadi bener banget kalau misalnya yang tadi Kak Intan bilang GDP kita itu kontribusinya 60% itu dari UMKM gitu. Terus kalau ekspor itu 14% kalau saya boleh ngutip dari punya data dari Kementerian Koperasi dan UKM itu. Jadi memang mereka bahkan punya target untuk 2024 itu 65% berkontribusi terhadap GDP. Kemudian untuk ekspornya itu 18%. Nah, selain daripada itu memang UMKM ini merupakan sektor yang paling banyak nyerap tenaga kerja gitu kan. Hampir 90% tadi benar gitu. Nah, ini kan artinya apa? Jadi UMKM ini mempunyai peran yang sangat penting sekali untuk pembangunan, untuk perekonomian kita. Oleh karena itu, ini artinya juga UMKM ini harus kita jaga bersama, kita berdayakan jangan sampai dia berhenti atau mati usahanya seperti karena itu. pandemi ya? Hanya ya karena pandemi itu. Nah, dari sini juga akhirnya pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak ini memberikan stimulus-stimulus. Kan seperti yang kita ketahui kalau salah satu fungsi pajak itu kan juga ada fungsi regulasi, di mana di situ bisa pajak ini bisa menjadi tools gitu untuk meningkatkan perekonomian. Nah, di situ mulai masuklah kita nih PP awal masuknya itu keluar PMK 44 itu di tahun 2020 ini, kalau tidak salah itu di bulan April. Itu awal mulanya masuk ke PP 23 ini. Jadi di sini yang biasanya WP UMKM itu pada bayar tiap bulan, ini jadi ditanggung pemerintah gitu. Tidak bayar dong. Jadi tidak ya? bayar sepanjang, tapi ada sepanjangnya, sepanjang mereka harus mengirimkan laporan realisasi bulanan. Jadi nggak bayar pajak, libur bayar pajak kalau kita nyebutnya, tapi harus tetap rutin ngasih ke kita laporan gitu, kayak gitu. Ini sampai kapan nih, Kak? Nah, di PMK 44 itu diatur sampai dengan September, tapi kemudian kita lihat pandeminya masih kayak begini kan, akhirnya keluarlah yang namanya PMK 86 itu di bulan Juli. Nah, ini mengatur perpanjangan dari yang PMK 44. Jadi yang tadinya hanya dari April sampai dengan September, sekarang jadi sampai dengan Desember. Lumayan Gitu. dibayar pemerintah. Nah, Kak, ini Seperti tadi itu. menyambung Kak bilang melaporkan realisasi tiap bulan. Mungkin ada syarat lain untuk bisa terima insentif ini selain itu? Nah, jadi gini, kalau yang di PMK 44 itu kan WP UMKM itu istilahnya harus mendaftar dulu, jadi harus meng-apply untuk surat keterangan. Tapi kita sekali lagi, karena kita tujuannya adalah untuk membantu, menyederhanakan, memberikan kemudahan begitu ya, sehingga persyaratan yang tadi di awal itu semua itu sudah dihilangkan melalui PMK 86 gitu. Jadi sekarang kalau mau memanfaatkan insentif ini nggak perlu lagi daftar begitu, jadi cukup langsung lapor aja realisasi bulanannya melalui pajak.go.id gitu. Online ya? Online, sekarang online gitu. Jadi kita itu sebisa mungkin membuat peraturan-peraturan ini, insentif ini yang dikeluarkan itu sebisa mungkin membuat manfaatnya itu menjadi lebih luas, makin banyak orang yang mau ikut insentif, lebih mudah juga, jadi nggak menyusahkan begitu. Mudah-mudahan sih nanti teman-teman UMKM banyak yang ikutan gitu.